Oke guys, apa yang bakal gue lakuin kalau gue pensiun muda? Tapi video ini bukan daging kalau gue nggak kasih tahu step by stepnya gue gimana cara gue pensiun muda. Tapi sebenarnya gini, kalau kita ngomong pensiun, kita jangan ngomong detail angka dan lain-lain. Kita definisi dulu pensiun itu apa sih? Kalau gue punya definisinya agak beda. Pensiun itu dimana kita bisa ngelakuin apa yang kita mau lakuin dalam hidup, mayoritas dalam masa tuanya tanpa mereka kerja lagi. Jadi settle down lah. Tapi kalau gue sendiri gue nggak suka pakai kata settle down karena sebelum gue jelasin step by stepnya, gue mau jelasin konsep pensiun itu buat gue. Pertama kita lihat data sama statistik ya. Kalau kita ngomong tentang mayoritas rata-rata orang di Indonesia, ada punya konsensus umur yang beda soal pensiun. Ada yang umur 65 tahun terus nggak boleh kerja lagi. Setiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau dari data JHT di Indonesia umur 56 tahun dengan orang yang punya gaji 4 juta per bulan, mereka bakal pensiun dengan uang 66 juta rupiah. Jadi sebelum ngejudge kayak itu mana cukup buat pensiun atau itu cukup, kan tiap orang kebutuhannya beda-beda dan lifestyle-nya beda-beda. Tapi let's say kita nggak mau jadi kayak mayoritas orang, kita pengen jadi kayak the 1%, the billionaire. Kalau ditanya miliarder di dunia, mereka kalau pensiun bakal ngapain sih? Orang-orang kayak Bill Gates, Jeff Bezos, bahkan beberapa nama-nama ini yang disurvei, mereka bilang nggak ada pensiun karena mereka punya semua uang di dunia. Cuma hidupnya nggak bakal ada makna kalau misalnya mereka nggak ngelakuin sesuatu. Nah, makanya gue pengen bahas tentang konsep 3P. Pensiun itu ngelakuin apa yang kita bisa lakuin tanpa menghambat uang. Atau simpelnya gini, uang buat apa sih? Buat jadi happy. Nah, 3P ini ngejelasin happiness itu apa sih? Ada pleasure, passion, dan purpose. Grafiknya kira-kira kayak gini. Yang paling kecil, pleasure itu yang hal-hal kecil. Kita makan mewah, atau kita jalan-jalan, itu bikin kita happy dalam jangka pendek. Passion itu yang kita lakuin yang mungkin lebih jangka panjang, yang kadang nggak terlalu ngeliat uang, tapi bisa bikin diri kita sendiri happy. Nah, purpose itu sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Misalnya kita kontribusi ke masyarakat, kita ngelakuin sesuatu yang hasilnya tuh bigger than ourselves. Nah, opini pribadi gue, kalau kita ngomong tentang pensiun atau pensiun dini, kita bagusnya tahu purpose kita dulu. Tapi salah nggak kalau sekarang mayoritas anak muda, atau kalian kalau ditanya, goalnya apa sih? Ngejar duit. Good, nggak masalah gitu. Biasa kalau di step awal selalu kayak gitu, tapi lama-lama pasti ketemu, oke, purpose-nya gue ngelakuin apa sih di dalam hidup, baru jawaban pensiun itu bakal berubah. Jadi menurut gue bukan di faktor umur, atau bukan di faktor uang, tapi apa yang kita mau lakuin seumur hidup kita. Yang bagus ya kalau misalnya uang nggak terhambat. Tapi mayoritas kan mungkin ngeliatnya masa muda kita hustling, cari active income, bahkan sacrifice kesehatan, sacrifice social life kita, biar nanti di masa tua makin happy. Tapi masa tua kita nggak bakal happy kalau misalnya udah tua, udah punya banyak duit, tapi kita nggak punya kesehatan atau energi untuk ngelakuin apa yang kita mau. Di sini ada yang udah ngeliatin, di sini thank you for sponsoring this video. Teruntuk yang masih muda, oke lah, pasti ngeliat kayak kesehatan itu bakal fine-fine aja. Tapi kita harus udah mulai mikirin kesehatan masa tua kita dari sekarang. Apalagi kalau kita punya misi gede untuk ngincar purpose in life kita. That's why dari sekarang gue udah mulai lihat asupan nutrisi gue, terus ada di sini Ensure. Bantu investasi biar daya tahan tubuh gue terjaga sampai gue tua nanti. Sebenarnya susu yang lumayan rutin dikonsumsi sama nyokap gue, dan since hari ini gue disponsor, gue bakal coba minum itu tiap hari juga karena dia punya nutrisi lengkap, seimbang, dengan triple protein unik yaitu whey, casein, dan soya. Dia tinggi kalsium, vitamin D untuk ngedukung massa otot dan tulang. Ada 14 vitamin dan 9 mineral untuk ngedukung kesehatan kita juga. Dan 100% kandungan lemak nabati yang kaya dari omega 3 dan omega 6. Bagus lah buat fungsi jantung. Nah, jadi pensiun kita harus make sure tua kita punya duit dan kita punya kesehatan. Tapi kan tadi di video gue bakal promise step by step untuk gue personal gimana cara gue mencapai pensiun muda. Pertama harus ngerti beberapa konsep gede ini, active passive income dan the 4% rule. Dua ini tuh menjadi framework untuk mencapai apa yang menurut kita cukup di masa pensiun kita. Step 1 tetap sebenarnya how much is enough. Udah pernah ngitung belum nanti pas udah tua kira-kira lifestyle yang kita mau tuh kayak gimana? Misalnya kita mau 100 juta atau 200 juta per bulan, itu cukup buat kita hidup dan kita happy. Let's say gue pakai angka 200 juta per bulan. Itu oke lah buat keluarga nanti dan anak-anak. Terus dihitung mundur pakai 4% rule. Itu lumayan diterima tentang gimana cara kita alokasi dana pensiun. Simpelnya, kita perlu punya berapa duit. Kalau kita ambil 4% setiap tahunnya untuk menghidupi lifestyle kita nggak bakal kehabisan duit. Nah, kalau dihitung mundur 200 juta dikali 12 dan 4%-nya itu, gue butuh sekitar 60 miliar rupiah. Oke, sekarang kan kita udah punya target dan kita udah hitung mundur dari 4% rule. Sekarang strategi gue apa? Gue tuh di umur 27 tahun dan menurut gue bakal mencukupi dana pensiun gue di umur 35 sampai 40. Amin. Kira-kira kayak gitulah targetnya. Yang menurut gue masih tergolong muda gitu. Nah, tapi kan 60 miliar itu nggak bisa kita berharap jatuh dari langit tanpa strategi yang tepat. Kita balik lagi bahas konsep yang active passive income. Untuk mayoritas orang yang mau pensiun, pasti ngeliatnya gimana caranya gue punya cukup uang biar passive income-nya bisa ngidupin gue. Jadi, gue kalau di umur 20 sampai 30, which is periode sekarang, gue bakal agresif cari active income sebanyak mungkin. Mau itu melalui bisnis, startup, investment, atau apapun. Yang sifatnya gue bisa keluarin tenaga gue dan keringat gue untuk mendapat duit. Tapi coba lihat grafik ini. Yang harus dipikirin dari sekarang, gue mulai dari umur 25, pindahin porsi dari active income gue untuk ke passive income. Yang tadi yang kira-kira asetnya harus kekumpul sekitar 60 miliar. Nah, grafik ini seumur kita target mau pensiun kapan, itu harus bisa kita strategin dari sekarang. Kalau grafik merah ini tuh active income. Itu yang
yang bakal gue cari terus sampai gue umur 35, 40 mungkin ke depannya. Tapi gue harus bisa porsiin active income gue buat ngisi grafik warna biru ini, yaitu passive income gue. Sampai asetnya kekumpul 60 miliar. Itu pakai angka kira-kira ya. Jadi gue masih ngira-ngira lifestyle yang gue mau tuh di sekitar 200 juta per bulan. Nah di umur 20 sampai 30 setelah gue agresif cari active income, di umur 20 sampai 25 mungkin gue bakal mulai banyak alokasi ke passive income. Di sini strategi gue untuk mencari duit mungkin sedikit berubah. Yaitu gue bakal jauh lebih melek untuk cari investment opportunity, cari passive bisnis yang bisa beroperate tanpa diri gue sendiri, atau financial instrument yang akhirnya gue banyakin. Sampai di umur 35, harapannya kalau diaminkan, gue bisa dapat 60 miliar itu untuk menghidupi lifestyle gue sehari-hari. Kalau enggak ya udah umur 40, tapi orang boleh bermimpi tinggi kan. Coba kalau kata pepatah yang lumayan terkenal, obsess on the vision, ujungnya mau kemana, tapi detailnya tuh boleh fleksibel. Jadi makanya gue nggak bener-bener nge-framework gue harus jadi profesional, punya bisnis A atau bisnis B. Itu gue lebih mengikuti arus hidup lah. Cuma gue tahu gue bakal punya financial goal untuk dari semua aktivitas yang gue lakuin. Dan menurut gue itu aspek yang penting. Harusnya secara high level kebayang gimana cara gue mencapai pensiun muda. Balik lagi di target umur 35 atau 40. Tapi yang 100% pasti terjadi adalah gue nggak bakal stop bekerja. Karena setelah gue menjalani hidup sampai umur 28 tahun ini, akhir tahun ya 28, gue realize yang gue passion di dalam hidup itu bukan per industri, tapi gue pengen majuin entrepreneurship. Karena berbisnis dan entrepreneurship itu yang bikin gue jadi gue sekarang. Jadi mungkin setelah gue punya cukup uang untuk bisa menghidupi gue secara pasif, semua active income gue atau effort gue adalah untuk create impact di Indonesia. Spesifik di industri kewirausahaan atau entrepreneurship. Salah satu mimpi gede gue yang masih abstrak sekarang itu gue pengen punya foundation, punya fund atau VC yang tujuan itu bisa nge-empower orang menjadi entrepreneur. Karena Indonesia tuh menurut statistik itu kekurangan banget wirausahanya. Kalau ngeliat negara-negara lain kayak Amerika, kayak yang negara maju lain, tingkat kewirausahaan Indonesia tuh masih rendah banget. Dan menurut gue itu salah satu purpose yang pengen gue feel kalau uang gue udah cukup dan gue bisa pensiun muda. Cuma nanti mungkin banyak yang nanya, kalau udah punya 60M bisa hidup secara pasif, terus berarti nggak bakal haus nyari duit lagi dong. Nah itu a matter of lifestyle preference. Kalau sekarang memang gue nggak ada dorongan untuk luxury kayak beli mobil mewah atau apa, tapi kan hidup orang bisa selalu berubah. By then mungkin standar living gue naik, atau misalnya interest gue naik, dan standarnya mungkin naik. Jadi 60 miliar nggak cukup, mungkin jadi 200 miliar, mungkin jadi 500 miliar. Tapi setidaknya dari sekarang kita udah tahu frameworknya gimana cara mencapai pensiun dini, dan apa step by stepnya sampai 4% rule passive income bisa menghidupi kita. Jadi kira-kira itu sih biar nggak terlalu panjang. Again, thank you Ensure for sponsoring this video. Ingat, jangan cuma fokus cari duit, tapi kesehatan masa tua harus ada juga. Biar video ini lebih interaktif, coba kalian share di bawah deh. Berapa banyak uang yang kalian butuh, atau lifestyle yang kalian mau untuk pensiun secara berapa juta per bulan. Nanti gue atau tim gue bisa bantu discuss di komen cara perhitungannya, itu mungkin strategi high levelnya lah ya. Kalau misalnya nggak setuju, feel free komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman kalian. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.